Puji Tuhan, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Kali ini dapur Dina mau bikin soto ayam. Bahan-bahannya daging dada ayam, bawang merah ukuran besar, daun jeruk, jahe yang sudah saya cincang kasar, sereh dipakai bagian bawahnya saja, kunyit, ketumbar, garam, bawang putih, dan merica hitam. Pertama-tama kita mau rebus air dulu. Ini sudah hampir mendidih. Saya mau langsung masukkan aja serehnya dan daun jeruk ya. Ini saya tadi udah rebus telur juga buat kalau udah mateng, kemarin kan telur soto sama telur rebus sama daun jeruk. Ini udah mendidih dan aroma daun jeruk dan serai itu rasa banget. Kita masukkan ayamnya. Penting banget kalau menurut saya loh ya, yaitu bener-bener mendidih dulu baru masukin ayam biar ayamnya tuh nggak bau, nggak amis gitu loh. Ini udah saya masukin semua ayamnya. Terus saya tutup. Kalau dia udah mendidih lagi, saya mau kecilkan apinya. Terus masak sampai ayamnya itu empuk dan matang. Nah, sementara kita nunggu, kita mau bikin bumbu halusnya dulu. Yuk, kita mau haluskan bawangnya. Kalau ada bawang merah yang kecil-kecil itu lebih mantap. Saya cuma dapat bawang merah yang besar. Bawang putih, jahe juga mau sekalian. Hancurkan dulu sampai dia halus ya. Ini udah mendidih ya. Saya mau kecilin langsung. Api kecil aja sampai dia matang dan empuk ya. Udah halus. Ketumbarnya, kunyitnya, dan garam. Dan tentu saja pakai merica hitamnya juga. Saya mau campur sekalian di bumbu sini. Pakai merica putih juga bisa ya. Dan kita akan tumis si bumbu ini ya. Minyaknya udah panas. Kita masukkan ini di api panas ya. Kalau menurut saya, kalau semua bumbu ini langsung dimasukin ke kuah soto, mungkin bisa aja ya. Tapi rasanya tuh akan berbeda. Kalau diginiin, digoreng itu, dia akan kita matangkan dulu. Semua itu akan jadi satu dan keluar wanginya tuh akan beda gitu. Lebih wangi dia. Jadi menurut saya kalau soto itu idealnya dimasaknya itu sehari sebelumnya. Bumbunya tuh akan meresap banget dan lebih bener-bener lebih gurih rasanya buat besok. Ya, saya mau isi gula dikit, penambah selera. Katanya ya kalau nggak pakai penyedap rasa itu, campuran garam dan gula yang pas itu bisa jadi penyedap yang luar biasa. Ini udah saya gedein dulu apinya. Ini udah 5 menit tadi ya. Udah wangi banget, wanginya tuh keluar dan warnanya juga berubah jadi kecoklatan gitu. Masukin, ini airnya banyak banget ya kuahnya, tapi nggak apa-apa karena nanti saya akan keluarin ayamnya, apinya tuh di nomor 3. Jadi dia tuh nggak mendidih banget kayak gitu, tapi juga nggak terlalu kecil banget. Jadi tergantung kompornya ya. Yang jelas di api kecil, total masaknya itu 40-45 menit sesudah airnya mendidih banget ya. Saya mau panasin togenya, direbus dikit aja buat makan hari ini, karena idealnya kan sebelum dibagikan makanan itu harus dicoba dulu. Oh iya, ada teman-teman yang bilang ya, kenapa sih kok masaknya tuh selalu banyak? Jadi emang sih saya ini resep ini buat kita rame-rame besok makan siang bareng. Tapi kalaupun mau masak banyak, bisa loh. Saya dulu suka masak kayak gini sekalian saya taruh di kontainer yang kedap udara gitu, saya bekukan.
Nah, itu bisa tahan sampai sebulan. Saya taruh di freezer gitu, di frozen. Kalau saya perlu, baru saya keluarkan per porsi gitu. Daging ayamnya saya pisahkan dari kuahnya. Dia awet loh, dan sekali masak buat seminggu. Kenapa tidak, ya kan? Nah, ini contoh kontainernya saya. Kalau ini saya taruh di sini kuah-kuahnya itu, terus saya bekukan. Ini buat porsi berdua, diriku dan suamiku. Daging ayamnya dipisah. Jadi kita masak sekalian gini bisa sampai seminggu. Itu tahan sebulan. Nah, ini tapi sekarang kontainernya isinya bukan kot soto. Tapi udah pas 45 menit. Mateng dia. Matikan dulu. Jadi ini sekarang isinya sih bolu pandan ya. Satu buat di tempat kerja suamiku, satu buat di tempat kerjaku. Resepnya ada juga di dapur Dina. Disimak ya. Saya akan diamkan ayamnya tuh di panci, jadi bumbunya tuh resep banget di ayam. Jadi besok itu saya angetin lagi. Nah, kalau udah panas, saya akan keluarkan semua ayamnya tuh akan saya keluarkan, dan saya akan suwir-suwir di luar. Terus udah bumbunya dipisah. Jadi ayamnya tuh kayak gini. Pisah kayak gini, disuir-suir gitu ya. Oke, nasinya udah baru matang banget, dan saya cetak. Bisa sih ya masak nasi itu sebenarnya ditaruh di piring, tapi coba deh dicetak. Makannya tuh tau gak, lebih enak, bener. Ini saya sisihin dulu kecapnya. Kita masukin dulu toge. Ini secukupnya aja buat hari ini, karena kan penting banget ya dirasain dong apa yang kita makan. Daun bawang, seledri, sesuai selera. Kalau ada cilantro juga bisa, campur aja langsung. Terus telurnya juga diatur yang cantik, yang rapi. Ini barusan saya icipin, rasanya luar biasa. Gimana kalau besok ya tambah ngeresep, itu udah kebayang deh rasanya tuh kayak pasti wow. Saya mau isi perasan jeruk biar segar. Ya orang Indo kan harus pakai sambal kan. Wow. Wow. Dan gak berminyak sama sekali ya. Gak berminyak sama sekali. Wow, luar biasa. Dicoba ya, gampang banget dan cepet juga, dan hasilnya luar biasa. Ayamnya udah diangetin, udah dikeluarin. Tinggal disuir-suir. Potong telurnya bebas. Kita udah siap semuanya. Ini udah tinggal berangkat. Ini kuah sotonya, ini cuman kuahnya aja ya, nggak ada isinya. Karena ayamnya udah saya keluarin, udah disuir-suir. Telurnya tadi juga udah dikeluarin, disuir-suir. Ada toge. Saya bikin potongan seledri dan jeruk nipis. Juga daun bawang, kecap, dan sambal-sambalnya. Juga nasi. Ya, kita mau berangkat sekarang. Bagi-bagi, hasilnya jadinya lumayan banyak ya. Kita mau makan hari ini, makan siang. Yuk.